Sebuah kisah diceritakan hampir serupa dalam banyak budaya di dunia, bahkan diwariskan secara turun-temurun. Kisah ini terinspirasi dari penampakan sebuah gugusan bintang yang sangat indah, disebut Pleiades atau dalam sebutan lokal bernama Lintang Kartika. Salam sejahtera dan kebajikan pemirsa. Bersama saya, Neni. Mari kita tengok sejenak beberapa kisah-kisah yang terinspirasi dari Lintang Kartika. Di Nusantara ada kisah Jaka Tarub yang melegenda. Meski banyak versi, namun secara garis besar, 7 bintang terang dalam gugus itu sebagai 7 bidadari yang turun dari kayangan untuk mandi di telaga di tengah hutan. Seorang pemuda, Jaka Tarub, yang kebetulan sedang berburu, mengambil salah satu baju dari bidadari bernama Nawang Wulan, sehingga ia pun tidak bisa kembali bersama bidadari lain ke kayangan. Singkat cerita, Jaka Tarub mengajukan diri menolong Nawang Wulan, dan mereka pun menikah. Lahir anak mereka bernama Nawangsi. Hingga pada suatu hari Jaka Tarub merasa curiga. Setiap istrinya memasak nasi, padi di lumbungnya tidak pernah berkurang. Saat dibuka periuk nasinya, terkejutlah dia, karena yang dimasak hanya sehelai padi. Selama ini ternyata Nawang Wulan menggunakan kemampuan supernormalnya untuk memasak nasi. Karena diketahui Jaka Tarub, kemampuan supernormalnya otomatis hilang. Selanjutnya, Nawang Wulan harus memasak beras untuk bisa menyiapkan makan keluarganya. Persediaan lumbung yang selama ini tidak pernah berkurang, lama-kelamaan semakin menipis. Di saat itulah ia justru menemukan sehelai bajunya yang dahulu pernah hilang di telaga. Nawang Wulan baru sadar bahwa baju itu memang sengaja diambil dan disembunyikan Jaka Tarub. Dia segera mengenakan bajunya tersebut, berpamitan pada suami dan anaknya, kembali menjadi bidadari dan pulang ke kayangan. Beberapa berpendapat mengatakan legenda Jaka Tarub ini dianggap sebagai cerita perkawinan manusia dengan alien. Di budaya lain dalam mitologi Yunani, Pleiades adalah 7 putri Titan Atlas. Atlas terpaksa memikul langit di pundaknya karena tidak mampu melindungi ketujuh putrinya. Zeus mengubah 7 saudara perempuan tersebut menjadi merpati dan kemudian menjadi bintang untuk menyelamatkan mereka dari pengejaran oleh pemburu Orion. Konstelasi Orion konon masih mengejar mereka melintas langit malam sampai saat ini. Namun cerita lain mengatakan seorang saudari jatuh cinta pada manusia dan bersembunyi. Itulah sebabnya sering terlihat hanya 6 bintang. Di langit malam, ke-7 bintang ini membentuk gugus bintang yang kemudian dikenal sebagai Pleiades. Kisah serupa juga terjadi di kalangan kelompok aborigin di seluruh Australia. Pleiades adalah 7 saudara perempuan yang dikejar melintas daratan dan langit oleh seorang pria disebut Bintang Pagi yang jatuh cinta pada ketujuhnya. Dikatakan salah satu dari saudara perempuan tersebut telah meninggal atau bersembunyi atau masih terlalu muda sehingga hanya 6 yang terlihat. Kisah Pleiades serupa ditemukan dalam budaya Eropa, Afrika, Indonesia, penduduk asli Amerika, dan aborigin Australia. Istilah Lintang Kartika juga mengacu pada bintang biduk yang penggambarannya ada di relief Candi Borobudur. Banyak budaya yang menganggap gugus tersebut memiliki 7 bintang, namun mengakui hanya 6 bintang yang biasanya terlihat di langit. Lepas dari semua mitologi,
Lintang Kartika atau Pleiades adalah gugus terbuka yang berisi bintang-bintang biru terang yang masih dibalut kabut debu sisa materi pembentukannya. Ada 7 bintang paling terang dalam gugus ini. Bintang paling terang terbentuk sekitar 100 miliar tahun lalu. Warna biru pada gas yang menyelimuti bintang itu merupakan refleksi cahaya bintang oleh debu di sekitarnya. Lintang Kartika terletak dekat dengan rasi bintang Taurus. Bintang ini berjarak 444 tahun cahaya dari bumi. Artinya, cahaya lintang Kartika membutuhkan waktu 444 tahun agar bisa sampai ke bumi. Keberadaannya bisa dilihat dengan mata telanjang dari bumi. Di Nusantara, lintang Kartika menjadi penanda pergantian musim. Masyarakat agraris punya cara tersendiri dalam menentukan awal masa tanam, menggarap sawah, dan membersihkan hama. Kemunculannya menjadi tanda awal masa bercocok tanam. Setelah terbenamnya matahari, mereka akan keluar rumah menghadap arah timur untuk mencari lokasi gugus lintang Kartika ini. Berbeda dengan di Timur Tengah, di waktu fajar, kemunculan lintang Kartika diartikan sebagai berakhirnya masa wabah hama tanaman dan dimulainya masa panen kurma. Masyarakat yang tinggal di bumi bagian utara, lintang Kartika atau bintang Pleiades justru dijadikan penanda musim dingin telah tiba. Dalam dunia spiritual, kepercayaan New Age, fenomena luar angkasa atau teori konspirasi UFO, Pleiades dikenal dengan Seven Sister atau 7 saudara Pleiadian. Kelompok makhluk ini telah direferensikan dan dijelaskan dalam banyak buku, artikel, dan forum online selama bertahun-tahun. Namun belum ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan mereka. Lalu siapa atau apa mereka sebenarnya? Dikatakan mereka adalah ras luar angkasa yang diyakini berasal dari gugus bintang Pleiades dan memiliki teknologi canggih serta kebijaksanaan spiritual disebut Pleiadian. Secara umum sering digambarkan sebagai makhluk luar angkasa yang berbeda dengan extraterrestrial atau ET. Ciri-ciri yang mencolok, tubuh tinggi dan langsing sekitar 6-7 inci, rambut putih platinum panjang, dan mata biru tua atau hijau dengan pupil besar. Beberapa sumber, Pleiadian dikatakan sebagai makhluk yang sangat berevolusi, yang memiliki kemampuan seperti telepati dan kewaskitaan. Diperkirakan ketika mereka berkomunikasi dengan manusia, dilakukan dengan cara telepati. Pleiadians memprediksi masa depan 2013 sampai 2027, berbicara melalui telepati pada Barbara Marciana, penyalur trans yang dikenal secara internasional. Barbara telah menyalurkan pesan mereka sejak Mei 1988. Sedikit kutipannya. Kami tidak mewakili seluruh ras Pleiadian. Black hole, lubang hitam, adalah titik masuk dan keluar dari berbagai versi realitas. Kami telah datang kembali. Waktu untuk membantu Anda membangun nano, untuk membangun probabilitas, untuk memperbaiki tirani. Kami telah berhasil, walau tirani masih ada. Nano diteruskan semenjak 1987. Itu direncanakan untuk perceotan. Kamu adalah ras yang kuat. Anda semua datang untuk melaksanakan tujuan tertentu. Anda telah diprogram. Sebagian besar dari Anda berkaitan dengan cakra dasar yaitu survival dan keamanan. Salah satu tujuan kami adalah untuk membantu Anda menyadari bahwa pikiran menciptakan realitas. Tujuan lain dari nano adalah untuk mempersiapkan Anda untuk menemui sepupu dan keluarga kosmik Anda. Dan ini tidak bisa dihindari. Teknologi telah diberikan kepada Anda untuk membantu kemajuan industri Anda. Seks adalah perayu itu, adalah bagaimana Anda telah melemah dari waktu ke waktu. Anunnaki sangat incest. Orang Jerman adalah keturunan dari raksasa, Nephilim. Mereka telah mulai percampuran DNA.
Makhluk-makhluk ini datang melalui gerbang bintang. Ada banyak gerbang bintang mengelilingi bumi. Beberapa Anunnakis ingin mengubah proses entry. Mereka ingin mengembangbiakan kemanusiaan diri Anda. Apa yang mereka lahirkan adalah gerbang elektronika. Mereka mulai mengganggu sinyal di sepanjang sistem syaraf. Memiliki sinyal kabel di mana-mana. Semua ini membombardir janin. Jadi Anda akan melihat banyak penyakit seperti yang orang mulai sadari. Ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ada begitu kuat sehingga para elit harus merancang semua hal ini untuk membuatmu kesal. Kita pindah ke era baru. Ini adalah mulai berhubungannya kesadaran. Era baru mulai tepat setelah Nano berakhir pada tanggal 22 Desember 2012. Dari 2013 sampai 2027 adalah waktu bagi perubahan. Dari tahun-tahun tersebut akan menjadi sangat intens. Ini adalah saat nyata perlambatan memperlambat. Anda berada di jendela perubahan bumi, Uranus, Pluto, sekuars, api, dan bumi. Vulkanik dilepaskan, bumi berubah. Pada fase 2017-2027 akan terlihat kesadaran. Kami akan bekerja pada sebuah konstitusi baru bagi umat manusia. Ada banyak spekulasi mengenai peran Pleiadian di bumi. Banyak pertanyaan seperti apakah mereka bertujuan membantu manusia meningkat secara spiritual atau membimbing menuju perdamaian dan keharmonisan global atau kemajuan teknologi di masa depan. Tidak banyak bukti mengenai aktivitas mereka. Dan untuk menguak keberadaan mereka hanya bersifat spekulatif dan meninggalkan banyak cerita fantastis tentang makhluk luar angkasa. Salah satu dikenal dengan Pleiadian. Apakah menjadi titik terang bagi Anda tentang Pleiadians? Tinggalkan komentar untuk pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang terinspirasi. Kebaikan itu keren. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.